mengenal tanda bahaya di sini tuh ada 6 tanda bahaya, terus dilakukan intervensi sama ibu bidan. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju. Ya, Bidan Juju kali ini akan menjelaskan tentang tanda bahaya pada persalinan. Jadi ibu-ibu yang mau bersalin udah mulai ngeh nih tanda bahaya apa nih ketika persalinan. Kenapa ya ibu bidan mau merujuk saya gitu kan? Karena emang udah ada tanda bahayanya ibu-ibu. Ibu bidan melakukan intervensi wajar karena emang ada tanda bahayanya gitu. Baiklah, kita mengenal tanda bahaya di sini tuh ada 6 tanda bahaya yang harus dilakukan intervensi sama ibu bidan gitu kan. Dan ibu mulai sadar gitu loh. Oh, ini loh kenapa saya harus diintervensi, dibawa ke rumah sakit ya. Ternyata emang ada bahayanya yang ibu harus sadarin. Perdarahan lewat jalan lahir. Perdarahannya hebat, Bu. Ketika emang itu perdarahannya hebat kan, seharusnya kalau emang melahirkan itu cuma keluar lendir darah ya, keluar lendir darah mules. Nah, kalau ini perdarahan gitu, ibu bidan punya apa? Punya indikasi sendiri tersendiri untuk melakukan rujukan dengan perdarahan ketika melahirkan. Ya, nanti itu ada apa? Dikhawatirkannya dia plasenta previa atau apa gitu kan, seperti itu. Makanya dilakukanlah rujukan. Jangan takut dirujuk ke rumah sakit ibu-ibu, karena emang itu justru tanda bahaya ketika kita emang di rumah saja misalkan, atau di rumah bidan saja gitu kan, nanti justru akan bermasalah. Makanya ibu jangan takut ketika bidan melakukan intervensi gitu. Yang kedua, tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Tangan bayi ini yang keluarnya, bukan kepala. Tangan bayi yang keluar di kepala ini malah tangan bayi gitu kan. Ibu bidan harus merujuk, soalnya itu tidak bisa lahir, bukan tidak bisa lahir normal, itu intervensi, itu udah tanda bahaya gitu kan. Nanti kalau tangan keluar duluan, apa kepala susah masuk? Gak susah lah Bu ya, karena udah kehalang sama tangan. Ditarik tangannya, kepalanya nyangkut ya enggak? Iya gitu kan, itu kan logika sederhananya gitu. Jadi kalau emang ada ketika ibu bidan meraba pemeriksaan dalam ternyata tangan yang keluar, berarti ibu bidan harus melakukan rujukan atau melakukan intervensi ke tempat yang lebih baik lagi gitu kan. Yang bisa dilakukan banyak, yang emang alatnya banyak gitu kan. Jadi emang nanti keputusan yang lainnya nanti kan kita cari jalan keluar bersama-sama, kata juga tanganin lebih awal daripada keterlambatan kan, seperti itu ya. Langsung ibu mengalami kejang. Nah, ketika melahirkan ibu mengalami kejang, pasti ada sesuatu gitu kan. Biasanya dia tekanan darahnya tinggi, dia ada odem itu bengkak-bengkak ya, bengkak-bengkak. Nah, protein oranye positif, biasanya itu ada kejang atau disebut kalau eklamsi. Pasti itu tanda bahaya ibu, ada kejang itu tanda bahaya. Jangan di sini malah disembur gitu, disembur sama malah disembur karena katanya kesurupan gitu kan, padahal kejang. Ketika diperiksa tekanan darah, ternyata tekanan darahnya 200/100. Ya udah, itu disebutlah eklamsi gitu kan. Eklamsi itu tanda bahaya pada persalinan. Ibu tidak kuat mengejan, ibunya lemes, tidak kuat mengejan. Ibu bidan harus kayak gimana dong? Nggak kuat gitu kan, malah ibunya nggak kuat sekali untuk mengejan. Kalau nggak kuat, mau tidak mau pasti bidan melakukan intervensi, yaitu membawanya ke yang lebih baik lagi gitu kan, ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan dilakukan apa? Karena ibu bidan hanya melakukan hal-hal yang dasar saja. Jangan anggap bidan itu IGD ya. Karena bidan itu hanya provider, dia mengambil yang normal-normal saja gitu. Ketika ada tanda bahaya, pastilah dia akan melakukan intervensi, melakukan rujukan. Yang kelima, air ketubannya keruh dan berbau. Air ketubannya itu keruh dan berbau atau disebut meko.
gitu, disebut meko. Pasti bidan juga akan melakukan intervensi juga ketika emang ada seperti itu, karena emang resikonya banyak sekali gitu kan dari itu. Nah, apabila udah ada resikonya, maka resiko ke bayi, resiko ke ibu bidan pasti akan melakukan intervensi. Yang keenam, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Sakitnya dia itu berlebih ya. Sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya, Bu. Kita masak aja ketika kelebihan garam itu kan tidak enak. Sesuatu yang lebih itu tidak enak, berarti makanya ketika sakitnya itu berlebihan, ibu bidan akan melakukan intervensi. Jadi jelasin lagi tentang intervensi. Ini khususnya masyarakat Sukamaju ya, karena saya tinggal di Sukamaju, masyarakat Sukamaju. Juju mohon sekali kepada ibu-ibu di Sukamaju, mohon untuk mengerti bahwa ketika bidan Juju menintervensi melakukan rujukan, pasti itu adalah ada satu tanda bahaya yang emang harus ibu-ibu ini tuh kenapa bidan Juju tuh melakukan intervensi ini gitu kan. Soalnya sebenarnya Juju sebelum melakukan intervensi pun udah berusaha menjelaskan, udah berusaha mengedukasi, tapi malah mereka kadang salah tangkap gitu kan. Nah itu jadi mohon banget untuk ibu-ibu untuk mulai aware, mulai sadar kebutuhan ibu-ibu apa gitu kan, kepentingan ibu apa, karena bukan kebutuhan, bukan kepuduhan saya gitu kan. Justru saya sayang sama ibu-ibu semuanya, sangat sayang sekali gitu kan. Ketika emang ibu-ibu manggil bidan Juju, bukan berarti bidan Juju harus bisa menangani di tempat gitu kan, harus bisa menangani di tempatnya bidan Juju. Kalau emang udah seharusnya dilakukan intervensi gitu kan, walaupun emang sekarang saya lagi mempelajari tentang komplementer, tapi kan komplementer bukan berarti tidak bisa melakukan intervensi ketika ada sesuatu yang bermasalah gitu kan. Komplementer itu kan kembali ke natural ibu bidan, kembali semuanya kembali ke alam, berikan kenyamanannya, aman, nyaman kepada si ibu. Tapi ketika emang ada sesuatu yang harus dilakukan intervensi, itu harus dilakukan. Masa ketika perdarahan ibu bidan tidak melakukan intervensi karena emang kita ngambilnya yang aman gitu kan. Justru amannya dilakukan intervensi karena emang terjadi perdarahan, berarti harus ditanganin kan. Iya seperti itu. Jadi bagi ibu-ibu khususnya Sukamaju, dengan sangat sekali saya menyampaikan ini biar ibu-ibu tuh paham, biar ibu-ibu tuh mengerti kalau ibu bidan itu sebenarnya ingin yang terbaik gitu kan. Kenapa saya di video saya selalu bilang jangan takut sama ibu bidan, karena emang pengalaman saya di desa saya, di desa Sukamaju ini, jadi masih sangat takut sekali dirujuk ke rumah sakit, takut sekali ketemu dengan nakes, karena mungkin lingkungan saya masih kurang gitu kan, masih kurang. Jadi saya mohon banget, jadi emang semuanya ada alasannya. Tidak ada ibu bidan yang ingin pasiennya dirujuk, ingin pasiennya lahir aman, lancar semuanya gitu kan, hanya ingin seperti itu. Tapi ketika emang ada sesuatu yang harus diintervensi, ibu bidan juga nggak mungkin diam, karena emang justru itu berpengaruh ke kesehatan ibu dan bayi ibu. Seperti itu ya ibu ya, udah mulai dipahamin ya. Baiklah, mudah-mudahan ini sedikit membuka itu ya, pengetahuan ibu tentang tanda bahaya persalinan, kenapa ibu bidan sampai melakukan intervensi gitu kan, itu tanda bahayanya ya. Mungkin nanti saya akan jelaskan apa aja sih perdarahan lewat jalan lahir itu gitu kan. Saya akan bertahap mulai mencoba menjelaskan kepada ibu-ibu apa itu teh gitu kan, apa itu teh,
apa gitu kan. Bolehlah ibu-ibu bertanya ya yang mampir ke video saya, silahkan untuk mengkritisi. Saya banyak kurang sekali. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu kan. Pokoknya yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.